Tujuan dari sesi ini adalah bagaimana meningkatkan kehamilan pada proses bayi tabung dan mencegah keguguran dengan memberikan progesteron pada stimulasi PCOS itu anovulasi, tidak ovulasi. Sehingga dia tidak dibentuk progesteronnya untuk menciptakan kehamilan dan mempertahankan kehamilan pada proses bayi tabung atau inseminasi. Kita harus mengenal betul sifat-sifat dari progesteron ini. Saya tidak bisa memberikan satu rute. Setelah embrio bagus, sangat tergantung dari progesteron. Nah, ini bayangkan Anda sudah mengeluarkan uang untuk obat misalnya sampai 30 juta, 40 juta suntikan, kemudian dapat embrio bagus, nggak hamil gara-gara kekurangan progesteron. Kan sayang banget. Kita ingin menemani Anda menuju kehamilan dengan biaya yang seringan mungkin dan natural. Halo pemirsa, kita ketemu lagi dengan sesi kuliah Dr. Tono. Ini ada informasi penting. Informasi penting ini baru beberapa hari yang lalu keluar. Satu panduan dari Eropa, tetapi dia global dari dunia yang dipakai hampir oleh seluruh dokter di seluruh dunia untuk melakukan stimulasi ovarium pada program bayi tabung. Ya, karena ini inti dari proses bayi tabung itu, dan yang termahal dari komponen bayi tabung itu adalah obat untuk stimulasi ovarium. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan kita ada dua, ya. Berapa sel telur yang ada. Jadi seseorang sukses bayi tabung itu tergantung umur dan kadar AMH atau cadangan sel telur, ya, yang dipakai oleh semua praktisi bayi tabung di dunia. Nah, apa sih kata meta-analisis? Kalau Anda dapat telur misalnya 13, itu sudah paling benar, minimal, ya. Sehingga angka kehamilannya tinggi, tetapi tergantung umur. Apabila umurnya 40 tahun, itu telurnya harus dapat minimal untuk mendapatkan satu embrio yang siap hamil itu harus dapat 20. Oleh karena itu, begitu umur 40 tahun, angka keberhasilan akan menurun. Karena dari satu penelitian meta-analisis itu, dia kalau 40 tahun, dari 20 telur itu hanya satu. Kalau dikawinkan dengan sperma yang baik, akan menjadi embrio yang blastosis yang haploid. Nah, kalau sudah ada embrio nih, justru yang kami alami adalah bagaimana embrio ini hampir pasti dapat. Coba tanya pasien-pasien kita yang ada dilayani di Bandung, hampir semua dapat di atas 90% dapat embrio. Dan banyak yang bagus. Namun kok angka kehamilan tidak sesuai dengan dapat embrio excellent? Apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana mendukung fase luteal. Jadi bagaimana embrio itu ketika ditanamkan kita sudah tidak bisa intervensi lagi kecuali obat-obatan. Ya, kita tidak bisa melihat lagi embrio di dalam rahim itu bagaimana. Oleh karena itu saya akan membahas satu obat, ada progesteron. Apa sih progesteron itu? Adalah hormon untuk progestasi, untuk mempertahankan kehamilan. Tapi ini berbasis air, penelitiannya sudah lama. Ini adalah inovasi baru untuk pelayanan bayi tabung agar bagaimana embrio yang disimpan di dalam rahim itu bisa dipelihara dan nyaman dengan konsentrasi yang betul-betul terukur dan juga konstan untuk mendukung fase kehamilan. Sehingga tujuan dari sesi ini adalah
bagaimana meningkatkan kehamilan pada proses bayi tabung dan mencegah keguguran dengan memberikan progesteron pada stimulasi ovarium. Ya, nah, bicara progesteron tadi saya sudah katakan, progesteron itu progestasi, pro kehamilan. Jadi dia adalah hormon steroid yang dihasilkan oleh korpus luteum. Ya, jadi semua wanita akan menghasilkan progesteron apabila dia ovulasi. Masalahnya, ini kalau pada keadaan normal, orang selalu bertanya, apa PCOS? PCOS itu anovulasi, tidak ovulasi. Sehingga dia tidak dibentuk progesteronnya atau kecil sekali. Ya, yang ada adalah hormon estrogennya. Nanti saya terangkan, coba simak nanti ada grafik yang saya akan terangkan bagaimana dia kehamilan normal dan kehamilan yang distimulasi oleh bayi tabung. Dan apa peran progesteron itu? Sangat penting, pemain penting. Tidak ada kehamilan, tidak mungkin ada kehamilan kalau tidak ada hormon ini. Hormon progesteron. Oleh karena itu, kita sudah mulai mengenal di dalam buku ya, dari sejarah progesteron itu ada. Mulai tahun 1672 ya, Regnier dan de Graaf ini 62 itu sudah mulai dia, ternyata progesteron pada sapi itu dibentuk oleh korpus luteum. Dan ini berhubungan dengan kehamilan. Kalau tidak terbentuk ya tidak ada kehamilan. Kemudian si Lois and Brown nanti pengamatan pertama bahwa korpus luteum ternyata organ yang mendukung fase awal embrio proses implantasi pada uterus. Itu tahun 1898. Nah, barulah tahun 1905 diperkenalkan istilah hormon. Ini masuk hormon. Dan golongan apa? Steroid. Nah, penamaannya masih kontroversi pada tahun 30 itu ya. Dikenalkan oleh Horner dan Allen bahwa di dalam penelitiannya bahwa istilah progestin ya. Sampai sekarang kita kenal juga progestin. Progestin itu adalah progesteron sintetis. Tapi belum mengenal ini progesteron ya. Jadi diperkenalkan adalah molekul dari korpus luteum yang memberikan aktivitas progestasi. Ya. Nah, ini mulailah rumus kimianya dicari progestin ini dan menentukan sehingga pada tahun 35 di International Conference sepakat bahwa ini adalah sex steroid hormone dan istilah kalau progesteron itu adalah progesteron alami namanya progesteron. Yaitu diciptakan progestational steroid keton. Jadi itu dari situ kata-katanya progesteron. Nah, pada tahun 39 ada bisa disintesis ternyata dari kolesterol ya. Dan ini mendapat penghargaan Nobel ya. Penghargaan Nobel dalam bidang kimia untuk penelitian tentang hormon seks steroid ini. Jadi progesteron itu golongan hormon, golongan seks steroid yang di dalam tubuh itu diproduksi dan diciptakan atau dibentuk dari kolesterol ya dengan berbagai mekanisme. Nah, ini penting sekali karena Anda tidak mungkin hamil, tidak mungkin manusia ini ada, tidak mungkin binatang itu ada kalau tidak mengenal atau tidak mengetahui hormon progesteron. Nah, untuk itu, untuk menciptakan kehamilan dan mempertahankan kehamilan pada proses bayi tabung atau inseminasi, kita harus mengenal betul sifat-sifat dari progesteron ini. Kapan kita mendukung? Ini kalau di istilahnya di bayi tabung ya, Anda baca ini yang ikut bayi tabung, bagaimana luteal support ya. Jadi luteal support progesteron untuk menunjang kehamilan. Itu Anda searching di situ, bisa di AI juga, nanti akan keluar.
Itu penting sekali pengetahuan ini untuk semua orang yang ikut bayi tabung. Agar bagaimana Anda mempertahankan kehamilan pada embrio yang sudah ditanam. Ini penting banget ya. Nah, tadi saya berjanji akan menerangkan progesteron ya. Ini adalah siklus alami. Siklus alami pada waktu haid. Kapan progesteron itu dibentuk? Pada fase luteal di sini. Dari mana? Awalnya ketika dia haid, ini ya, haid, ini mulai hormon itu turun, ya, turun. Dan dengan turunnya hormon estrogen, kemudian progesteron juga turun, dia akan meningkatkan ada stimulasi dari otak. Dari otak akan dibentuk FSH. Jadi FSH itu adalah hormon untuk menumbuhkan sel telur. Oleh karena itu, obat-obat stimulasi yang mahal itu isinya adalah FSH atau gonadotropin, ya, gonadotropin. Nah, di sini dibentuk FSH untuk menumbuhkan sel telur. Sel telur atau folikel ditumbuhkan di sini dan sampai dia telur itu tumbuh. Pada keadaan normal hanya satu sel telur yang tumbuh. Pada keadaan normal hanya satu sel telur yang tumbuh. Kemudian terjadi ovulasi. Waktu ovulasi itu LH juga, hormon LH tuh yang ini meningkat. Jedor, kayak kita seolah-olah terjadi lonjakan LH set menonjok nukleus ventromedial untuk memberikan sinyal, memberikan LH, namanya semburan LH atau LH set. Barulah bisa sel telur itu pecah. Begitu pecah itu dia akan ditangkap oleh si tuba, baru dia terjadi kehamilan di situ karena sperma sudah ada. Nah, dari situ baru berjalan. Kalau ini tidak terbentuk sempurna, nah dari sel telur ini sisanya jadi apa? Jadi korpus luteum. Korpus luteum itu memproduksi banyak hormon, ya, banyak hormon, dan hormonnya itu bisa progesteron, bisa estrogen sebagian dari korpus luteum. Nah, inilah korpus luteum itu yang tadi saya terangkan di sejarahnya, ini yang membentuk progesteron yang mempertahankan rahim. Rahim itu semakin tebal. Kan kalau Anda bayi tabung, rahimnya tanya berapa mili gitu ya. Nah, ternyata berapa mili kita lihat. Dan Anda juga kalau jadi pasien tanya, saya akan dipertahankan kehamilan saya menggunakan obat apa? Apakah injeksi atau yang dimasukkan ke vagina atau melalui mulut? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Jadi, nah inilah kalau lihat grafik progesteron, progestasi, dia akan naik di sini setelah korpus luteum terbentuk. Sehingga ini tambah tebal, ini namanya fase sekresi ya. Atau fase luteal, namanya fase luteal. Si rahim akan mempersiapkan untuk embrio dia datang dan siap untuk nempel di situ ya. Nah, produksinya dia akan sekitar kadarnya saat itu pada plasma diharapkan 15 nanogram per mililiter ya. Jadi produksi korpus luteum endogen itu 25 mg per hari ya. Itu diproduksi dari hormonnya, tetapi yang beredar di dalam darah 15 nanogram per mililiter. Nah, nanti Anda diperiksa berapa progesteronnya. Kalau pada saat sebelum ovum pick up itu progesteron kamu itu di atas 1,5 itu nggak bisa ditanam. Jadi dia udah prematur progesteronnya di sini. Jadi sebelum ovulasi dia udah naik. Nggak boleh itu. Karena akan merusak penempelan atau pinopod pada fase luteal. Ya. Sehingga batasnya cut off point-nya adalah 1,5. Yang ada juga di dalam satu meta-analisis ada yang mengambil 1,2 atau 1,3. Nah, yang penting kan sekarang banyak sekali yang embrionya tuh di frozen. Hampir semua klinik melakukan frozen embryo transfer. All frozen.
Jadi semua diambil kemudian di frozen. Karena itu kehamilannya tinggi. Kami masih menganut fresh transfer ya. Jadi para pasien saya coba masih banyak yang fresh transfer. Kenapa? Karena orangnya sudah tua, telurnya sedikit. Kalau di frozen juga kita sudah mempunyai penelitian. Kami sudah meneliti lebih dari 250 kasus dan sudah ada di jurnal. Anda tinggal buka aja jurnalnya, mana hari ketiga, hari kelima, kemudian fresh transfer dan frozen transfer kita sudah publikasi. Dan publikasi untuk frozen untuk embrio transfer dari frozen embrio juga sudah ada ya. Ada, dan kita mempunyai algoritma sampai kemungkinan keberhasilan ketika sebelum ditanam itu bisa diprediksi ya. Nah, kadar progesteron yang baik itu pada keadaan terstimulasi atau fresh transfer minimal di atas 50 ke atas. Tapi pada frozen transfer saya inginnya di atas 10 ya. Di atas 10. Kalau bisa 15 nanogram per mililiter ini lebih baik. Kalau kita pakai stimulasi dengan preparasi endometrium menggunakan obat-obat itu, ya. Jadi Anda kehamilannya dirangsang atau dipersiapkan dengan obat. Dan kebanyakan ini yang dilakukan di dunia saat ini, ya. Walaupun sekarang masih ada yang kemarin saya coba lagi pada yang natural cycle, ya. Jadi ini, nah. Ini adalah hormon untuk mempertahankan kehamilan. Nah, banyak sih produksi progesteron saat ini. Kita memilihnya yang mana nih? Nah, kita lihat tergantung rute administrasinya. Kami tiap tahun selalu disurvei karena kami adalah praktisi bayi tabung dan termasuk saya lama di Indonesia ya, termasuk senior lah kalau dikatakan saat ini. Rute administrasi ini ditanya oleh global ya, ada surveyornya. Anda menggunakan obat apa? Kebanyakan ini vaginal progesteron. Kebanyakan. Masih saat ini kebanyakan banyak menggunakan vaginal progesteron. Apa alasannya nanti kita sebut ya. Pada saat itu ada injeksi tapi menggunakan injeksi cepat, tapi menggunakan oil based solution. Nah, kita lihat ada juga transdermal. Nah, ini orang kehamilan terganggu ketika diminum obat itu bisa saja terjadi dysbiosis atau mikrobiomnya yang berubah. Jadi ada gangguan pertumbuhan bakteri sehingga mengganggu metabolisme dari obat itu. Karena progesteron itu mudah dipecah. Progesteron alami itu nggak mungkin kita dipakai obat kecuali pakai ada campuran namanya micronized progesteron. Kalau melalui oral itu langsung dipecah kalau progesteron alami. Oleh karena itu penting progesteron sintetis. Kalau alami itu diselaputi. Jadi dimikronisasi micronized progesteron. Sehingga bisa dimasukkan ke dalam mulut. Nah di dalam mulut tergantung ususnya. Usus Anda sempurna atau tidak. Kita kan tidak tahu ya flora bakteri usus Anda yang mana. Sehingga tidak konstan penyerapannya. Nah transdermal sama permeabilitas kulit yang itu tuh rendah. Dan tergantung di daerah mana. Sehingga kadar di plasmanya rendah. Ini kalau yang oral lewat metabolisme. Jadi lewat hati. Ya, lewat hati. Sehingga di hati itu berguna. Makanya kalau orang minum progesteron misalnya 200 diminum. 200 mikrogram ya, ada preparatnya banyak lah saya nggak sebutkan. Diminum. Itu Anda kelayangan. Karena dia di metabolisme di hati dirubah menjadi GABA dan itu menyebabkan satu hormon penenang gitu ya. Jadi penenang. Ini hati-hati kalau naik motor. Begitu Anda kasih progesteron, kasih tahu jangan menggunakan kendaraan atau menjalankan mesin yang mempunyai konsentrasi tinggi.
Dan tidak boleh sebetulnya dosis 200 itu pasti kelayangan pasiennya itu ya. Kenapa kelayangan saya? Karena dirubah di hati menjadi obat penenang gitu. Nah, yang sering saya dulu menggunakan ini oil intramuskuler. Jadi berbasis apa? Berbasis minyak. Karena hanya dalam minyak lah bisa ada progesteron itu bisa larut. Nah disuntikan nyeri, aduh itu nyuntiknya aja setengah mati. Aduh, kadang-kadang bisa timbul apa coba? Karena intramuskuler ya di dalam otot dia jadi bengkak gitu. Mungkin pasien-pasien pernah mengalami lah, ada sebagian yang seperti itu. Sampai kalau tidak steril ada datang bukan pasien disuntik di kita kurang steril misalnya jadi abses. Nah itu penting. Kemudian vaginal. Dosisnya kadang-kadang tidak akurat, tergantung juga. Kalau dia sering keputihan atau flora vaginanya nggak normal atau dia disbiosis, itu bisa berubah dosisnya sehingga tidak akurat yang kita berikan. Tidak nyaman di secara pervaginal. Jadi Anda harus katakan pada dokter apakah ada gangguan keputihan atau tidak. Makanya saya juga akan membuat konten mengenai keputihan karena dalam minggu ini ada 3 orang yang kita batalkan karena terjadi keputihan akibat vaginal candidiasis dan juga bakterial vaginosis. Sehingga bayi tabungnya dibatalkan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Nah ini ada satu sediaan baru. Memang ini revolusi di dalam pemberian rute progesteron ada. Namanya subcutaneous injection dari progesteron. Ya, itu namanya di atas saya nggak sebut karena nggak boleh. Dia berbasis air. Ya. Berbasis air memberikan kadar progesteron dalam darah yang mencukupi ya setelah injeksi subkutan ya. Jadi subkutan diinjeksikan seperti intramuskuler tetapi tidak nyeri ya, tidak nyeri. Ini kelebihannya. Sehingga nanti ada survei pada pasien-pasien apakah nyaman yang mana Anda diberikan. Nah, kita sudah mulai memberikan banyak. Saya juga mohon nanti jawaban dari pasien-pasien yang lihat ini nyaman disuntik di sini atau nyaman yang pervaginal ya. Karena itu sangat individual. Saya nggak tahu Anda lebih nyaman di mana. Tapi kita biasanya combine sih. Rata-rata dokter juga combine, tidak hanya satu gitu. Ya vaginal dikasih, ya suntik dikasih. Tujuannya apa? Ingin kamu hamil sih, kalian tuh hamil atau hasil kita hamil. Nah, jadi obat-obat yang penting beberapa sediaan progesteron harus dikenal. Harus dikenal oleh Anda karena ini penting ya. Jadi progesteron itu ada oral. Nah, bioavailabilitasnya rendah, kurang dari 10-20%. Terus kemudian suntikan, formulasi berbasis minyak memberikan efek samping implantasi dan nyeri. Itu ya. Kemudian yang vaginal yang dimasukkan ke dalam vagina ya. Nah, ini dapat menyebabkan iritasi, terkadang tidak nyaman ya, tidak nyaman. Nah, dosisnya yang oral itu 200 sampai 600. Makanya kita berikan 400 itu per vaginam. Ya, jadi kalau dimakan, bisa orangnya nggak bisa berkegiatan ya. Oleh karena itu kita berikan per vaginam. Terus nah intramuskuler biasanya kita 3 hari yang obat yang kita tiap 3 hari diberikan ya. Tapi ada lagi yang yang ada sekarang itu adalah soft capsule ya. Itu bisa dalam bentuk tablet dan juga ada sekarang adalah saya selalu kalau misalnya rahim yang nggak bagus, ini saya kombinasi juga untuk yang kulit, tapi bukan patch yang tadi ya. Jadi dioles di kulit, ini juga salah satu alternatif untuk melindungi progesteron tetap tinggi
ketika ada gangguan absorpsi baik di vagina atau maupun kurangnya kadar progesteron. Nanti saya bahas di jurnalnya ya. Nah, oleh karena itu para ilmuwan dan ada menciptakan alternatif formulasi baru. Ini idenya nih sangat cemerlang ya. Obat yang paling mudah dan cepat diserap tinggi adalah injeksi progesteron. Karena dia tidak begitu baik ditoleransi apabila masuk mulut. Masuk vagina tetap tergantung dari disbiosis atau ada bakteri yang merugikan atau tidak. Oleh karena itu kesehatan vagina Anda pastikan tidak ada infeksi kalau kita mulai bayi tabung. Nah, formulasi ini adalah injeksi, tapi dengan berbasis air, water based, ya, dan diberikan subkutan sehingga bisa menyuntik sendiri. Kalau intramuskuler kan harus bantuan orang lain. Kalau tadi yang oil base, suntik sendiri nggak akan bisa. Itu harus di rumah sakit, ya. Satu berat. Kalau ini mudah karena berbasis air. Jadi bisa kita cubit di sini, suntik sendiri. Kan banyak tuh. Kalau lihat, Anda lihat aja di AI, lihat gambarnya, cara nyuntiknya tuh 45 derajat ya. Nanti ada juga gambarnya di sini nanti ya. Jadi ini adalah alternatif yang ada di guideline ESRE tadi, di guideline dunia tadi sudah ada meta-analisisnya dan ada penelitiannya mana yang lebih baik, mana yang tidak. Di dalam guideline ESRE tadi, semua itu dianggap ternyata sama aja. Karena memang tergantung embrio juga. Tapi di beberapa penelitian, saya tidak menggunakan guideline ini adalah kompasnya. Tapi di samping-sampingnya kan tergantung pasien. Pasien yang gemuk ya beda dengan yang kurus. Yang tua ya beda dengan yang muda. Jadi sangat individual. Protokol tadi, stimulation ovarium for IVF itu individual administration. Dengan obat sangat individual, dengan dosis sangat individual. Jadi personalized medicine in IVF salah satunya adalah stimulasi ovarium. Personalized. Anda satu umurnya sama belum tentu dengan yang satu. Yang satu endometriosis beda lagi dengan yang tidak endometriosis. Jadi beda ya. Nah, oleh karena itu ini ada sediaan baru. Bagaimana sediaan baru itu diciptakan? Karena progesteron itu harus di dalam minyak. Kok bisa di dalam air? Ternyata ada progesteron karena steroid itu tidak larut dalam air. Jadi semua golongan steroid itu tidak larut dalam air. Itu vitamin juga yang mengandung steroid tidak larut dalam air. Sehingga semua kesediaan injeksinya dalam minyak. Nah ini ternyata terobosan barunya apa? Ada cyclodextrin. Yang biasa digunakan luas pada pembuatan obat. Ya, yang tidak larut dalam air. Jadi dia obatnya, si progesteronnya tidak larut dalam air, tapi dia diselaputi oleh cyclodextrin ini. Ya, progesteronnya diselaputi sehingga sama prinsipnya dengan yang masuk mulut. Kalau progesteron masuk mulut nggak akan mungkin bisa diserap oleh usus. Karena dia udah dirusak oleh enzim endopeptidase yang ada di lambung. Nggak akan ada efek ya. Nah, ada progesteron baru yang di kelarutan progesteron ditingkatkan dengan adanya obat ini. Hidroksipropil beta cyclodextrin. Jadi, nah ini cyclodextrinnya itu dibuat bagaimana untuk menyelaputi satu hormon yang larut dalam minyak, ya. Nah ini dieksperimen, ya. Setiap vial diformulasikan mengandung 25 mg progesteron. Ada juga hidroksipropil beta cyclodextrin. Nah ini apakah pengaruh si cyclodextrin di dalam darah? Nanti penelitiannya ada ya. Dan ini adalah berbasis air. Ya, kalau kita lihat ininya rumus bangunnya progesteron
progesteron masuk di sini, ada siklodeksin ditutup, jadi seolah-olah dikasih kapsul, ya. Nah, ini apa? Cara nyuntiknya begini, ya. Beda dengan ini side effect-nya kalau dia intramuskuler tadi bisa bengkak. Ini 45 derajat skin dan siklodeksinnya itu tidak ada bersirkulasi di dalam darah. Serta kadar hormon ini tidak mempengaruhi apabila ada kadar hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum yang alami, jadi tidak pengaruh. Cuman si siklodeksinnya itu kemana itu tidak di metabolisme, hilang saja. Jadi setelah masuk ke dalam tubuh sudah bersirkulasi hanya progesteron saja. Nah, apa keuntungannya? Nah ini kalau dia terapi subkutan bisa suntik sendiri tadi saya katakan. Ini adalah pilihan baru untuk pasien. Jadi sebelumnya belum ada nih, saya juga baru menerapkan tahun ini ya, tahun ini baru saya terapkan. Dan yang sekarang kita sedang berikan, terutama dulu saya tidak memeriksa progesteron, udahlah angka kehamilan kita kan terjaga di Bandung ini agak lumayan bagus gitu ya. Nah kemudian ini akan lebih bagus lagi, kami akan meningkatkan 10-20% dengan protokol baru ini, ya. Pertama adalah ternyata kita coba dulu pada pasien kita nyaman nggak? Dia bisa sendiri, bisa. Tapi walaupun banyak juga sih yang datang ke klinik. Jadi kliniknya rame, cuman mau disuntik aja gitu kan. Nah itu juga jadi problem buat kita. Nanti setiap orang akan dilatih. Suaminya dilatih, kalau nggak suaminya ya sendiri. Kalau Anda lihat di YouTube kan banyak yang nyuntik sendiri, ya. Preparasi lebih mudah dan dapat disuntikan sendiri, ya. Dosisnya tepat, lebih bersih dan nyaman, dan pemberiannya sistemik. Dia cepat sekali, ya. Kemudian ada survei, ini lihat aja di internet ya, ini jurnal ini, ya. Ternyata lebih disukai dibanding vagina, ya, diberikan per vaginal. Dia lebih disukai. Saya nggak tahu surveinya benar atau tidak, ya kita review juga gitu ya. Jangan-jangan ini pesan sponsor, tidak ya. Jadi Anda aja sendiri enak apa enggak gitu kan. Nah di jurnal ini survei ini ternyata dia lebih menyukai ini, ya. Nah kemudian karena saya tidak bisa memberikan satu rute. Setelah embrio bagus, sangat tergantung dari progesteron. Sangat tergantung. Embrio bagus, kalau misalnya kadar progesteronnya rendah, tidak akan nempel juga. Nah ini bayangkan, Anda sudah mengeluarkan uang untuk obat misalnya sampai 30 juta, 40 juta, suntikan, kemudian dapat embrio bagus, gak hamil gara-gara kekurangan progesteron. Kan sayang banget. Pengorbanan bukan uang saja, perasaan, waktu cuti. Aduh, orang bayi tabung tuh gak nyaman deh. Makanya saya praktisi bayi tabung sudah 25 tahun, tapi saya gak suka kamu ikut bayi tabung. Saya gak suka ikut bayi tabung kalau bisa normal. Oleh karena itu, pasien-pasien kami yang mau ikut bayi tabung kami tolak, Anda bisa normal kok. Jadi saya bukan suatu bisnis bayi tabung itu, hanya ingin membantu. Ya, boleh tanya. Ini karena ini untuk publish ya, orang kalau saya bohong kan bisa juga. Jadi pasien kami kita ingin bayi tabung, Anda bisa normal. Coba sabar deh, saya perbaiki dulu pola hidupnya. Saya laparoskopi dulu perbaiki, hamil. Pada 3 bulan, 2 bulan ini ada 30 pasangan lebih dari berbagai kota di Indonesia yang positif hamil. Dan semua itu yang lapor pada kami. Yang tadinya ingin bayi tabung, kemudian dimanipulasi, kemudian tidak jadi bayi tabung. Nah ini merugikan industri farmasi obat-obat bayi tabung ya. Tapi buat Anda kan untung.
Saya rumah sakit saya sebetulnya kalau kamu ikut bayi tabung ya untung juga rumah sakit, kita juga untung, tapi bukan itu. Kita ingin menemani Anda menuju kehamilan dengan biaya yang seringan mungkin dan natural, ya. Dan rata-rata di Bandung kalau bisa normal kenapa harus bayi tabung? Tapi ketika Anda harus bayi tabung jangan telat, nunda-nunda sehingga usianya tua dan kemungkinan juga jelek. Ada indikasi mutlak, misalnya orang hidrosalping, tubannya udah rusak. Mau ngapain lagi, nggak mungkin bisa hamil alami, itu bayi tabung. Spermanya agiospermi atau ekstrim oligo, ngapain lagi nunggu waktu. Lebih cepat, lebih baik bayi tabung. Nah makanya di kami banyak bayi tabung yang susah-susah. Karena yang mudah itu dicegah untuk bayi tabung, nggak masuk bayi tabung. Oleh karena itu Anda bisa bertanya pada dokter, kenapa saya di bayi tabung, indikasinya apa? Apakah saya masih bisa normal? Bisa. Atau tidak bisa. Apa alasannya? Itu diskusi setiap pertama itu harus dilakukan. Kemudian tanya, kemungkinan keberhasilan berapa persen? Bagaimana? Keberhasilan akan meningkat berdasarkan tahapan. Tahapan misalnya sekarang, oh sekian, 30-40%. Oh sudah dapat telur banyak. Oh Anda naik, keberhasilannya sekian. Oh embrionya bagus, naik lagi. Oh kita punya embrio apabila 2 embrio excellent tahun 2024, 2023 kita sudah publish bahwa peluang kehamilan sampai 70-80% apabila ditanam 2 embrio excellent. Cuman kan banyak juga yang kembar. Ini kita sedang evaluasi dan sekarang kita sudah menggunakan artificial intelligence untuk memilih embrio. Ya, nanti tunggu ya, mungkin pada beberapa bulan lagi saya akan launching artificial intelligence untuk memilih embrio yang terbaik. Walaupun sebetulnya dengan sekarang juga kita sudah menggunakan itu, tetapi ada perkembangan teknologi baru dengan AI ini sangat membantu kami untuk memilih yang lebih baik, ya. Nah, subcutaneous progesterone ini bahan ini Anda bisa baca sendiri bahwa dia lebih disukai dengan vaginal progesterone. Nah, apa sih alasannya formulasi ini? Karena kami selalu menggunakan konsentrasi maksimal dan juga konsentrasi tercepat berapa. Ternyata yang berbasis air formulation ini Cmax-nya atau konsentrasi maksimalnya 4 kali atau 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang oil base karena cepat sekali diserap. Nah, ini kita lihat kadarnya yang ini kan 400 sampai 300 kali kalau dia IM dan subkutan. Ini ada 2 ya. Yang berbasis air itu bisa intramuskuler tapi subkutan. Saya anjurkan sih yang subkutan walaupun dia lebih rendah 1 kali dibandingkan konsentrasi maksimalnya dibandingkan dengan intramuskuler karena nggak sakit. Demikian juga untuk kecepatannya. Dia lebih cepat. Kadarnya 9 sampai 8 kali lebih cepat dibandingkan dengan injeksi yang oil base, ya. Itulah temuan baru di dalam preparat bayi tabung yang saat ini dari segi farmasi, ya. Jadi yang berbasis air ini menjadi salah satu pilihan alternatif yang baik, terutama untuk rescue apabila progesteronnya itu rendah pada hari akan ditransfer embrio pada embrio beku, ya. Banyak juga ternyata yang ternyata progesteronnya 6, ternyata progesteronnya 8, padahal kita ingin cut off point-nya 10 atau 12. Ini ada abstrak dari penelitian bahwa dia meningkatkan kehamilan ongoing pregnancy rate pada wanita dengan kadar
progesteron yang rendah. Jadi bisa dipakai untuk rescue apabila rendah. Nah, ini penelitiannya kebetulan waktu di Amsterdam saya hadir dan menyaksikan presentasinya ini, ya. Jadi di dalam diskusi itu pada waktu si peneliti ditanya bagaimana dia menggunakan kalau dia terutama yang di bawah 8 gitu ya. Nanti ada beberapa penelitian membandingkan 8, 10, 12 juga ada beberapa. Saya senangnya sih di atas 12 ya, kalau buat hati saya lebih tenang kalau sebelum ditransfer itu udah ketahuan progesteronnya 12. Ini pada yang frozen embryo transfer. Ingat ya, frozen embryo transfer. Kalau yang fresh itu lebih tinggi lagi 50. Kita kadang-kadang dapat 60. Tadi yang kita tanam tadi hari ini hari Minggu nih 80. Jadi kita tenang gitu kan dengan fresh transfer. Dan ini juga diberikan pada orang yang sudah 2 kali. Jadi Anda sudah, kan banyak ke Bandung ini udah gagal di mana, gagal di luar negeri, gagal di mana gitu. Datang ke sini udah 3 kali gagal, 2 kali gagal. Aduh, pusing juga kita, menolaknya susah gitu ya. Nah, gagal implantasi atau keguguran pada frozen embryo transplant kita lakukan ya. Jadi dengan protokol ini. Jadi kalau udah 3 kali bayi tabung, hampir pasti saya ada gabungan vaginal progesteron dan progesteron subkutan. Saya belum berani cuma 1 ya. Tapi ini ada penelitian membandingkan Ziegler ini, coba lihat aja nih nama ini ya. Ini banyak meneliti di sini ya. Di sini tapi dilihat disclosure agreement yang ada di belakang itu dia disponsori enggak ya dengan farmasi itu. Karena untuk menilai satu makalah ilmiah itu kita melihat ada pernyataan bahwa dia terlibat dalam penelitian dengan produk farmasi atau tidak. Itu juga akan karena kita harus promote. Vaginal progesteron dan progesteron yang larut dalam air diberikan 1 kali dengan progesteron 2 kali sehari. Ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Nah, subcutaneous progesteron ini yang dibandingkan dengan vaginal ya. Ini bisa dilihat, ini ada yang signifikan implantation rate-nya, chemical pregnancy rate-nya, clinical pregnancy rate-nya ya. Jadi dari kesimpulannya clinical pregnancy rate pada grup yang diberikan suntikan subkutan dengan berbasis air lebih tinggi dibandingkan dengan yang vaginal. Ini satu penelitian ini saja. Kalau Anda buka lagi di guideline SRE tadi, tidak ada perbedaan yang bermakna. Memang lebih tinggi sih sedikit, tapi secara statistik tidak berbeda bermakna. Jadi hati-hati, mencari bukti itu hati-hati. Ketika ada guideline juga Anda hati-hati. Ini kok sama saja, jadi saya sama saja obatnya. Oleh karena itu Anda harus mempelajari dari jurnal itu adalah bagaimana jurnal yang anaknya itu. Yang randomized control trial, pelajari, kemudian disitulah kita pakai protokolnya. Berdasarkan pengalaman di data kita juga. Kalau kami lebih banyak protokol itu berdasarkan pengalaman data kami yang menunjukkan kehamilan. Sehingga bisa berbeda dengan guideline yang ada. Karena kita kan Asia. Kebanyakan data dari Kaukasia. Ya, yang dosisnya berbeda, BMI-nya berbeda, gendutnya berbeda gitu ya. Jadi kita tidak bisa. Yang paling penting kita selalu membuat data sendiri. Jadi pemberian progesteron subkutan juga aman dan ditoleransi baik dan menjadi pilihan pada pasien yang alergi terhadap vaginal atau ada keputihan. Kalau ada keputihan, dulu kita semua begitu gitu, tidak menggunakan injection karena saya memang belum lama ini baru kita menggunakan yang berbasis air ya. Biasanya
berbasis oil. Jadi pemirsa, untuk siklus bayi tabung ada guideline baru yang dikeluarkan dunia. Ini kesimpulannya ya. Yang dikeluarkan dunia. Anda bisa baca. Dokter bisa baca, pasien juga bisa baca. Protokol mana yang cocok untuk saya. Itu adalah personalized stimulation medicine. Jadi bayi tabung itu sangat personal. Tiap orang akan berbeda. Karena tergantung keadaan umur, keadaan cadangan sel telur yang ditunjukkan dengan AMH, mental dan lain sebagainya, kita hitung semua. Keadaan sperma juga menjadi pengaruh. Sehingga protokol mana yang cocok untuk Anda belum tentu cocok dengan yang satu. Kemudian memilih protokol kami adalah berdasarkan pengalaman kami. Mempelajari yang hamil dan yang tidak hamil. Kemudian dipelajari dan formulasikan, bisa berubah. Ya. Nah, hampir di atas 95% pasien kita mendapatkan embrio. Tapi kok tidak hamil semua? Ujungnya setelah ditanam itu tergantung embrio itu diterima atau tidak oleh rahim Anda. Nah, cuman rahimnya itu Anda juga harus diskusi dengan dokter. Saya dikasih support luteal, support untuk mempertahankan si embrio di dalam kandungan itu yang mana? Apakah obat progesteronnya itu progesteron itu progestasi untuk mempertahankan pervaginan, oral, atau PETS, ya. Nah, yang mana? Ya, yang mana? Ada sediaan baru yang lebih nyaman menurut tadi satu jurnal dan mempunyai efikasi yang hampir sama menurut evidence yang ada di guideline ESRE dunia itu, meta-analisisnya. Tapi mempunyai efek yang hampir pasti bisa diukur. Karena dia langsung diserap, disuntikan ke dalam subkutan. Sehingga dosisnya lebih bisa terjaga. Yang vaginal, kalau keputihan hati-hati. Kalau ada infeksi, hati-hati tidak diserap sempurna. Yang melalui mulut juga tergantung kalau ada disbiosis, flora dari ususnya berubah, itu juga bisa berpengaruh. Pada Anda yang mana, saya tidak tahu karena hanya individual. Salah satu alternatif para ilmuwan menciptakan satu progesteron yang diselaputi oleh psikodextrin yang aman karena progesteron itu adalah hormon steroid yang larut dalam minyak. Tidak larut dalam air. Oleh karena itu semua obatnya itu kalau dia injeksi harus dalam bentuk minyak. Dalam bentuk minyak disuntikan, waduh nyeri. Aku belum pernah tapi kalau lihat pasien meringis. Saya yang nyuntikinya juga sampai nyengir karena berat. Ya, nah ada formulasi baru yang larut dalam air bisa Anda coba disuntikan bisa sendiri begini cet gitu ya di sekitar perut di mana saja itu adalah water based progesteron. Selanjutnya Anda bisa coba kemudian bagi praktisi coba dilihat kadarnya stabil atau tidak. Data kami sedang kami teliti, angka keberhasilan kehamilan ini 2-3 bulan ini cenderung meningkat dengan beberapa perubahan protokol baru. Terima kasih, ini yang bisa saya berikan untuk mengkritisi adanya guideline baru tentang luteal support. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman praktisi bayi tabung dan juga para pasien. Oleh karena itu, kami formulasi bahasanya bisa menyangkut ke pasien juga bisa menyangkut klinisi. Apa yang ada di dalam sitasi literasinya boleh dipelajari. Mungkin saya
bisa salah persepsi, kita menjadi diskusi di bawah ini. Tapi bila Anda tertarik, tolong subscribe. Dan kalau Anda baca ini atau lihat ini, tolong bagikan pada teman, saudara, atau kamu yang lagi ikut bayi tabung. Karena itu penting banget. Kalau udah dibagikan, tolong dong Anda subscribe agar channel Dr. Tono tetap yang terdepan memberikan informasi kesehatan reproduksi. Salam reproduksi sehat.